Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan membagikan cara untuk backwash, kemudian sirkulasi dan rinse, dan pembersihan saringan yang ada di pompanya. Jadi ini adalah keran-keran yang menuju dan dari kolam renang. Kalau yang ini adalah panel untuk pengoperasian, mau backwash, rinse, atau mau di close. Jadi pertama kita harus tahu dulu keran-keran ini arahnya dari mana dan kemana. Nah seperti ini kan, saya bilang kolam yang saya tangani ini memiliki dua kolam, dibagi menjadi dua. Jadi ada kolam anak, juga ada kolam dewasa. Jadi semuanya terbagi dua. Seperti main drain. Main drain adalah lubang tengah di kolam yang biasanya untuk mengumpulkan kotoran yang mengendap akan masuk ke main drain atau lubang tengah yang ada di kolam. Itu ada ini untuk main drain dewasa, kemudian ini ada main drain kecil. Ini main drain kolam besar, ini main drain kolam kecil. Kemudian yang ini adalah saluran yang ada di dinding kolam, difungsikan untuk saat kita vakum menggunakan head vakum ya. Jadi untuk membersihkan kotoran dengan head vakum di dasar kolam, kita menggunakan panel yang ini. Ini sudah nantinya dari panel ini saat sudah dipasang selang di sana dan kepala head vakumnya, nanti ini akan disedot ke sini untuk dibuang. Kemudian yang ini adalah keran dari tandon balancing atau tandon sirkulasi ya, atau tandon sirkulasi. Kemudian yang di bawah ini adalah inlet. Inlet ini adalah air yang memancar ke kolam. Ya, biasanya ada di dinding ya. Ini juga yang letaknya ada di dinding yang memancar ke kolam. Jadi ini untuk kolam kecil, yang sana untuk kolam besar. Kemudian dan setiap saya melakukan pembersihan itu pasti satu paket, yaitu kita backwash dulu, kemudian kita rinse, kemudian kita close di panel ini, dan kita bersihkan saringan yang ada di dalam sini. Nah, kemudian ini saya mau backwash, rinse, dan pembersihan yang ada di dalam pompa ini. Jadi kita langsung saja mulai. Jadi pertama kita, jadi untuk backwash pertama kita lakukan adalah kita pindah panel ini ke arah backwash. Ini ada tulisan backwash ya, arah jam 6. Ini diputar searah jarum jam. Ini tidak boleh kebalik arah putarannya supaya pir yang di dalam tidak cepat rusak. Oke, kita putar dulu ya. Oke, setelah sudah di arah jam 6 dan ini posisi sudah bagus. Kemudian ini yang dari tandon filter, tandon sirkulasi, kita tutup dulu. Kemudian kita backwash dulu untuk main drain kolam besar dulu. Nah, setelah ini sudah terbuka dan ini kan sudah terdengar aliran air, baru kita hidupkan pompanya. Sebenarnya kita bisa cek saat pembuangan di sini ini, tapi paling signifikan, paling bagus kita cek langsung di pembuangannya. Nah, pembuangannya di sini terlihat. Jadi kita pastikan air yang keluar itu airnya dari bersih sampai bersih lagi ya. Ini kan kotor sekali kan? Ini kotor warna coklat. Kita tunggu sampai airnya bersih, baru kita matikan dan kita ganti ke main drain anak. Tidak dimatikan juga nggak apa-apa. Kita tunggu sampai bersih ya, baru kita pindah ke main drain kolam kecil, main drain kolam kecil ya.
Saya sering nyebutnya main drain kolam anak gitu. Nah, kan sudah jernih, jadi kita balik lagi ke sini. Untuk teman-teman kalau ragu dalam memindah panel ini bisa dimatikan, tapi kalau tahu caranya seperti ini, biar tidak mematikan pompa, kita buka dulu yang main drain kolam kecil, baru kita tutup main drain kolam besar. Nah, sekarang kolam kecil. Kalau kolam kecil sih biasanya tidak begitu kotor ya, karena endapannya cuma sedikit dan areanya juga kecil, jadi sebentar saja sudah bersih. Oke, setelah itu kita matikan dulu. Setelah kita lakukan backwash, kita tutup ya biar airnya nggak kebuang. Setelah kita backwash, kita lakukan rinse. Rinse ada di arah jam 10 ya. Kita putar lagi searah jam. Setelah di rinse, kita rinse itu bisa menggunakan air manapun. Air vakum bisa, air dari balancing bisa, air dari main drain juga bisa. Tapi saya suka airnya dari main drain kolam besar. Biar sekalian kalau masih ada sisa di dalam endapan main drain itu masih bisa keluar. Nah, punya rinse adalah mencuci pasir yang ada di dalam filter ini. Oke, kita rinse dulu. Nah, kita hidupkan. Setelah kita rinse, lamanya rinse ini saya biasanya sekitar 15 detik. Jadi supaya benar-benar bersih. Semakin lama semakin bagus sih, tapi kalau kelamaan juga sayang, nanti airnya kebuang banyak. Tapi kalau air melimpah seperti misal kolam outdoor seperti saya ini kan hujan deras gitu, jadi boleh lama boleh, tapi kalau saya sih tetap cukup 15 detik. Ini sudah lebih ya, sudah lebih dari 15 detik. Kita matikan. Ini kita tutup lagi. Setelah kita melakukan backwash, kemudian rinse, sekarang kita lakukan pembersihan saringan yang ada di dalam pompa. Ini kita pindah ke close dulu ya, arah jam berapa ini? Jam 4 ya, arah jam 4 ini close. Kita putar lagi. Oke, sudah close. Kemudian semua kan ini harus tertutup ya, saat ini close ini juga harus tertutup semua. Ini sudah tertutup semua, pompa dalam keadaan mati. Sekarang kita buka ini. Nah, ini kita bersihkan ya. Untuk teman-teman ini harus sering ya, harus sering dibersihkan. Kenapa? Kalau ini tidak sering dibersihkan, nanti yang rusak itu ini tekanan air yang disedot juga lambat, kemudian saringannya yang akan pecah. Nah, ini punya saya udah retak lagi, ini sudah retak lagi karena terlambat membersihkan karena banyaknya daun, karena memang di sekitar banyak pohon bambu. Jadi akhirnya seperti ini. Mungkin saya bersihkan dulu ya. Oke, setelah bersih kita kembalikan. Untuk mengembalikan ini jangan sampai kebalik ya. Kalau misal kebalik seperti ini dia juga nggak bisa masuk sih. Nah, ini nggak bisa masuk. Nah, posisinya harus betul. Jadi kalau betul ini bisa masuk sendiri. Kita turun. Ini masih ada potongannya, kita kurangi. Setelah itu kita tutup lagi ya. Oke, setelah saringan kita bersihkan, kemudian kita kembalikan panel ke arah jam 12 atau ke arah filterisasi ya. Jadi biar filternya jalan lagi.
yang pas. Oke, ini harus benar-benar pas ya, biar sempurna terbuka tertutupnya panelnya yang di dalam. Oke, setelah itu kita lakukan filterisasi. Jadi kita ambil airnya itu di tandon filter ya, apa namanya, tandon balancing atau tandon filter sama ya. Kemudian kita buka inletnya. Kalau inlet kolam kecil saya buka sedikit, kalau kolam besarnya saya buka penuh. Jadi ini sudah siap untuk dinyalakan. Kita nyalakan. Oke, yang di sana ada katupnya sudah naik, berarti air sudah keluar. Sekarang kita cek ke kolamnya. Oke guys, ini kolam renangnya yang saya rawat. Alhamdulillah airnya sudah jadi tinggal backwash, rinse gitu aja. Jadi memang awal-awal itu kita akan mungkin sering PAC, air cepat hijau. Tapi kalau sudah jadi, airnya sudah bagus, airnya akan tetap jernih seperti ini. Yang penting bisa menjaga pH sama klorinnya, maka air tidak akan cepat rusak. Kalau yang ini adalah tandon balancing tadi, jadi semuanya filter dari sini. Jadi air luber masuk ke sini, disedot lagi, masuk ke kolam lagi. Oke guys, jadi itu yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan atau membutuhkan referensi cara merawat kolam renang. Ini salah satu contohnya. Untuk teman-teman dimohon untuk bantu share, komen, like, dan subscribe ya. Kalau yang belum subscribe, sudah melihat video ini, kebangetan ini, harus subscribe ini. Oke guys, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.